Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bahkan jika orang-orang yang tidak dapat menguasai wilayah itu mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka, akankah ada yang mengakuinya? Ruang konferensi diselimuti keheningan. Apa yang ingin dikatakan Presiden Asosiasi? Sejauh menyangkut hubungan antara negara H dan negara R, jika kalimat ini diketahui publik, sama sekali tidak mungkin membuat keributan dengan kata-kata gila orang tua. Dan lelaki tua ini juga presiden saat ini dari Asosiasi Pemburu Negara R. Jadi, apa sebenarnya maksudmu? Tanya sekretaris negara dengan hati-hati. Setelah melihat-lihat, Presiden Asosiasi mengeluarkan pernyataan dengan percaya diri. Kami akan bertanggung jawab untuk menghancurkan monster di Pulau Kizou. Kerumunan mulai mengaum. Kemudian, bagian dalam ruang konferensi, yang telah berdengung beberapa saat, menjadi sunyi kembali karena suara Presiden Asosiasi. Presiden Asosiasi melanjutkan. Quote, kita akan mendapatkan Pulau Kizou. Quote, Bab 104 Situasi Akrab. Ambil Pulau Kizou? Saya tidak tahu apakah itu karena Ketua Asosiasi telah memberitahu sebelumnya, tetapi sikap orang-orang terkait dari Asosiasi Pemburu Negara R cukup tenang. Tetapi pejabat senior pemerintah Cina tidak bisa tetap tenang. Omong kosong apa ini? Apakah maksudmu kamu berencana untuk melancarkan perang melawan negara H sekarang? Negara itu telah mempersiapkan perang selama lebih dari 60 tahun. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak realistis seperti itu. Suara pejabat senior berangsur-angsur menjadi lebih keras. Sekarang, insiden monster semut sudah dekat. Jika jawaban yang jelas tidak dapat diberikan kepada Perdana Menteri dan media sesegera mungkin, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan diberhentikan setelahnya. Itu sebabnya mereka mengundang Presiden Asosiasi Pemburu dan memintanya untuk memberinya solusi hasilnya. Apa yang harus dilakukan di Pulau Kizou? Bagaimana mungkin untuk tidak marah ketika Anda mengatakan omong kosong semacam ini di depan sekelompok orang yang begitu sibuk ini? Jika bukan karena kedua pemburu yang menjaga sisi Ketua Shigeo Matsumoto, akan ada banyak kata kutukan yang dilemparkan ke wajahnya. 039, mengapa dia tetap begitu dekat dengan titik ini? Matsumoto tersenyum di tengah kritik keras. Reaksi-reaksi ini sudah sesuai dengan harapannya. 039, CKCK. 039. Matsumoto, yang mendecakkan lidahnya ke dalam, terdiam sesaat dan kemudian berbicara lagi. Aku tidak akan memulai perang dengan negara H, dan aku tidak akan merebut pulau itu secara langsung. Apa? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan saja dengan jelas. Matsumoto mengangkat salah satu sudut mulutnya. Saya ingin negara H secara sukarela menyerahkan Pulau Kizou. Sikap sinis Matsumoto membuat ruang pertemuan yang bising itu berangsur-angsur menjadi dingin. Terlepas dari nada bicaranya atau sikapnya, Presiden Matsumoto terlihat serius. 039. Wakil Perdana Menteri yang terkenal tenang berbicara untuk pertama kalinya hari ini. Presiden Matsumoto. Dia adalah orang kepercayaan dan juru bicara Perdana Menteri saat ini. Kali ini dia akan menghadiri pertemuan alih-alih Perdana Menteri, dan pidatonya setara dengan maksud Perdana Menteri. Apa yang baru saja kamu katakan, bagaimana itu bisa dilakukan? Ia bisa dibilang layak menyandang nama sebagai orang kedua di Kabinet Dalam Negeri, dan ia telah menunjukkan sikap peduli terhadap rencana Ketua Matsumoto. Mungkin karena ada yang mendengarkan dengan seksama, Matsumoto mulai menjelaskan rencananya dengan serius. Pemburu tingkat S dari negara H tidak dapat menangani insiden ini. Seperti ini ketika semut pertama kali muncul 4 tahun lalu, dan sekarang sama. Wakil Perdana Menteri mengangguk. Meskipun Pulau Kizou adalah pulau besar, hanya menempati 2% dari total luas negara Haji. Tempat sekecil itu direbut oleh monster tapi tidak bisa diambil kembali. Apakah ini perlu dijelaskan? Setelah kegagalan Perang Salib ketiga, negara H diam-diam menyerahkan Pulau Kizou. Kesimpulannya keluar. Dalam keadaan seperti itu, jika pemburu peringkat S di negara kita menawarkan untuk membantu mereka, apa yang akan mereka lakukan? Ada juga berita dari negara H bahwa beberapa semut yang bermutasi memiliki kemampuan untuk terbang. Hanya masalah waktu sebelum daratan negara H diserang. Selama pembuat keputusan Cina tidak memiliki masalah otak, mereka tidak akan menolak bantuan negara saya. Tetapi, apakah menurutmu jika kita membantu negara H,
Mereka akan menyerahkan Pulau Kizhou? Seperti yang dikatakan Wakil Perdana Menteri, lompatan logika Ketua Matsumoto terlalu hebat. Semua pejabat tertawa terbahak-bahak. Tapi Wakil Perdana Menteri tidak tertawa atau marah, dia terus berbicara dengan tenang. Memang seperti yang Anda katakan, Presiden, jika kami membantu negara H, kami mungkin dapat menangani semut di Pulau Kizhou. Presiden Matsumoto yang mengetahui keefektifan tempur para pemburu kedua negara, sangat yakin bisa memusnahkan semut. Tidak ada yang membantah ini. Tapi apa gunanya kita membantu negara H? Sekalipun akan merugikan warga negara R, masalah semut di Pulau Kizhou harus ditangani oleh negara H sendiri. Pemburu negara tidak bisa dikorbankan untuk membantu negara haji. 039, ini tidak mungkin. 039. Wakil Perdana Menteri, yang minatnya jelas, mengungkapkan rasa jijik di dalam hatinya. Tentu saja, harus ada imbalan untuk membayar. Ini adalah fundamental politik. Karena Anda ingin mengirim pemburu Anda sendiri, Anda harus mendapatkan hadiah yang sesuai. 039. Setidaknya untuk mendapatkan Pulau Kizhou, level ini masuk akal, bukan? 039. Justru karena Wakil Perdana Menteri dan Ketua Matsumoto menyetujui hal ini, maka dia akan menunjukkan perhatiannya. Namun, jawaban yang diberikan Presiden Matsumoto terlalu ilusi. Perhatiannya secara alami mendingin lebih cepat daripada orang lain. Saat ini, Presiden Matsumoto tertawa. Siapa yang akan pergi ke negara H untuk membantu? Wakil Perdana Menteri mengerutkan kening. 039. Apakah dia bercanda denganku sekarang? 039. Saat dia akan berbicara dengan sungguh-sungguh untuk membujuk Ketua Matsumoto agar tidak membuang waktu. 039. Tunggu, 039. Tiba-tiba, mata Wakil Perdana Menteri melebar. 039. Presiden Matsumoto hanya menawarkan bantuan, tetapi tidak mengatakan bahwa dia akan membantu mereka. Kamu, bukan? Seperti yang kamu pikirkan. Presiden Matsumoto setuju dengan lembut. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Wakil Perdana Menteri, dia secara intuitif menyimpulkan bahwa Wakil Perdana Menteri konsisten dengan kesimpulannya sendiri. Pemburu dari negara H berencana untuk bergegas ke sarang semut? Betulkah? 039, ada alasan mengapa begitu banyak orang mengatakan bahwa Anda, Wakil Perdana Menteri, cerdas. 039. Ketua Matsumoto menunjukkan senyum puas kepada Wakil Perdana Menteri yang bermata tajam. Ketika pemburu top negara H mempercayai dukungan kita dan bergegas ke sarang semut untuk menangkap ratu, aku akan menarik pemburu kita. Negara H telah gagal 3 kali. Jika gagal lagi, tidak ada yang akan curiga bahwa pemburu dari negara R telah mengkhianatinya. Tidak apa-apa untuk ragu. Saat itu debu sudah mengendap. Apakah kamu berencana untuk memusnahkan semua pemburu top di negara H? Tanya Wakil Perdana Menteri dengan gemetar. Saat Pulau Kizhou membuka portal yang tidak mampu mereka beli, nasib mereka sudah diputuskan. Presiden Matsumoto sekali lagi menekankan fatalismenya. Ini hanya masalah berlama-lama untuk hidup sampai hari ini. Jika pemburu top mereka musnah seperti ini, negara H tidak akan lagi dapat mempertahankan kemudahannya. Bagaimana jika semut terbang itu terbang dari negara H, yang kehilangan pemburu level S-nya, ke negara R? Saat itu, apakah negara H masih bisa pura-pura galau seperti sekarang? 1 atau 2 semut, asosiasi dapat menghentikannya. Tetapi jika, seperti yang diperlihatkan statistik, jumlah semut mutan secara bertahap akan meningkat seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya hanya akan mengguncang seluruh negara haji. 039, mereka mungkin akan meminta bantuan dari pemburu dari negara lain. Tapi siapa yang akan membantu negara H? Meskipun ada banyak pemburu, negara Z atau negara E memiliki wilayah yang luas untuk dilindungi? Atau negara M yang menolak membantu saat portal level S dibuka pertama kali? Atau mungkinkah memimpin pemburu kelas S menduduki negara H utara di Seoul? 039. Tidak, hanya negara kita R yang akan membantu mereka. 039. Bertambahnya jumlah semut mutan juga menjadi masalah bagi negara R. Negara H harus bergantung pada negara R, dan negara R dapat menuntut negara haji. 039. Mungkin negara H akan benar-benar menyerahkan Pulau Kizhou. 039. Itu akan benar-benar berkembang ke arah apa yang Presiden Matsumoto katakan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye bye.